Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Ratna Putri Andriani dari Gizi Wali Songo Semarang. Saya akan melakukan konseling pada pasien yang menderita hipertensi. Beliau adalah seorang perempuan berusia 47 tahun, ditemui seorang anak perempuannya, dan pada hari ini sudah diperbolehkan pulang oleh dokter. Assalamualaikum. Silakan. Terima kasih. Silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Vera Ratna Putri Anggiani. Saya ahli gizi yang bertugas di sini. Dengan pasien atas nama siapa? Ibu Harni dari Desa Cendangagung, Pamotan. Ya. Sekarang ibunya apanya ya? Pasien adalah ibu saya anak dari pasien. Oke. Jadi di rumah tinggalnya hanya sama ibu atau ada yang lain? Sama ibu, bapak, dan saya. Oke, jadi bertiga ya. Oke, kemarin ada diagnosa dari dokter apa? Diagnosa dari dokter kemarin tuh hipertensi. Jadi hari ini kita akan melakukan konseling gizi mengenai diagnosa medis ibu, yaitu mengenai hipertensi. Nah, untuk bekal nanti pelaksanaan diet selama di rumah, ini kan mau pulang ya, tadi sudah dikasih tahu oleh dokter bahwa hari ini pulang. Nah, jadi waktu kita konseling yaitu 30 menit. 15 menit pertama kita gunakan untuk menggali data, dan 15 menit berikutnya kita gunakan untuk mencari solusi permasalahan dari yang ibu keluhkan nantinya. Jadi kemarin ibu dibawa ke rumah sakit dengan keluhan apa ya? Sakit kepala, Ya, lemas, nyeri dada. baik. Jadi ibu sudah dirawat di rumah sakit selama berapa hari? 3 hari. 3 hari ini ya. Alhamdulillah hari ini sudah bisa pulang ya Bu. Nah, sebelumnya mari kita lakukan penimbangan berat badan terlebih dahulu Bu. Mari. Nah, jadi saya yang akan melihat hasilnya. Pandangan ibu lurus ke depan saja. Nah, hasilnya 65 kg Bu. Silahkan kembali. Berat badan ibu tadi kan 65 kg, dan untuk tinggi badan biasanya ibu berapa? 165. 165 cm ya. Ya. Nah, untuk kemarin adakah dilakukan pengecekan laboratorium? Ada, Mbak. Hasilnya dikasih oleh dokter apa tidak? Nah, saya lihat sebentar ya. Oke, memang hasil labnya ini sudah bagus, hanya tanda fisik klinisnya saja tekanan darahnya yang memang tinggi. Saya ingin menanyakan kebiasaan makan ibu di rumah. Kemarin ibu makan sarapannya pakai apa Bu? Nasi pecel pakai ayam, Nasi pecel, ayam. Nasinya seberapa banyak Bu? 2 sendok. 2 sendok. Dan untuk pecelnya ini isinya apa saja Bu? Ya, kangkung, Kangkung, kacang, tauge. kacang, tauge. Kangkungnya seberapa banyak Bu? Ya, ukuran normal. Normal berapa? 1 sendok makan? Ya, atau 1 sendok makan. 1 sendok makan. Dan kacangnya berapa Bu? 1 sendok makan juga. Sama ya. Dan ini untuk taugenya? Sama juga. Kemudian lauknya apa Bu untuk makan paginya? Ayam Ayam. Ayamnya diapakan Bu? goreng. Jadi ayam goreng ya. Antara makan pagi dan makan siang, apakah ibu mengkonsumsi suatu makanan atau cemilan? Ya, Apa Bu? Cemilannya berupa apa? ceripeng. Keripik apa Bu? Ya, kentang. Keripik kentang. Berapa banyak Bu? 2 bungkus. 2 bungkus. Biasanya 1 bungkusnya ukuran berapa itu Bu? Ukuran Ada yang segini, sekitar 20 gram. ya. Begitu. Oke. Apalagi Bu yang dikonsumsi? Sudah hanya itu. Udah hanya itu. Oke. Dan untuk makan siangnya apa Bu? Nasi lodeh, Nasi, lodeh. Lodehnya ini apa Bu? rel gori. Rewel ya, nangka muda ya. Ya, Dan untuk nasinya berapa banyak Bu? sama 2 sendok. 2 centong. Dan ini nangka mudanya berapa? 1 sendok sayur. 1 sendok sayur ya. Untuk lauknya apa Bu? Ikan pindang, ikan laut. Ikan pindang. Berapa ini Bu ikannya? 2 biji. 2 ekor.
Apalagi Bu yang dikonsumsi? Dia itu sama cemilan. Sudah cemilan, berarti Cemilan. apa cemilannya ini apa Bu? Keripik juga, keripik telah. Keripik tela. Berarti setelah makan siang ini Ibu mengkonsumsi cemilan ya? Seberapa banyak Bu? Sama seperti tadi pagi. Sama seperti keripik kentang tadi, 2 bungkus ya. Nah, kemudian apa lagi Bu cemilannya yang Ibu konsumsi? Udah itu aja. Oke. Dan untuk makan malamnya apa Bu? Makan malamnya nasi uduk. Nasi uduk, nasi gurih ya berarti ya. Oke. Berapa banyak Bu? Sama 2 sendok. 2 centong. Emang ukurannya 2 centong. Gak kuat banyak atau terlalu Udah banyak? banyak. Dan apa lagi Bu yang dikonsumsi? Nasi uduk sama lauknya, Iya, maksudnya. lauknya. Sama udang. Udangnya ini diapakan? Udang di payek Oh, udang. keripik udang begitu ya. Berapa jumlahnya Bu? 1 biji. 1 biji. Apalagi yang dikonsumsi Bu? Udah. Udah itu saja. Sama tempe Oh, ada goreng. tempe. Tempenya berapa Bu? 2 biji. 2 biji. Oke, itu saja yang dikonsumsi Ibu selama hari kemarin. Iya. Oke, dan untuk kebiasaan makan Ibu di rumah, apakah Ibu mengkonsumsi sumber karbohidrat misalnya nasi, mie, 1 hari berapa kali Bu? Nggak pernah konsumsi mie, cuma nasi aja. Nasinya berapa kali Bu? Ya tadi 3 kali. Nasinya 3 kali sehari ya. Iya. Dan untuk protein hewani, misal telur, ayam, ikan-ikanan, itu 1 harinya berapa kali Bu? Atau dalam 1 nggak minggu berapa pasti, kali? pokoknya ya kalau hari ini makan sama ayam, besoknya bisa pakai telur, besoknya lagi pakai apa, ganti-ganti lah. Oke, jadi setiap hari ada ya Bu? Iya. Sampai 1 sampai 2 kali per hari Bu? Ya telur sama ikan laut itu. Oke, jadi 1 Sama sampai ayam. 2 kali per hari gitu ya. Iya. Dan untuk protein hewaninya Bu, misalnya tempe, tahu, berapa kali dalam sehari konsumsinya? 2 kali sampai 3 kali, hampir tiap hari tempe tahu. Oke. Dan kebiasaan Ibu mengkonsumsi sayur dan buah bagaimana Bu? Buah juga tiap hari. Buahnya tiap hari berapa Bu? Misalnya 2 buah atau 1 buah? 1 sampai 2 buah. 1 sampai 2 buah. Dan untuk sayurnya berapa kali Bu? Sayurnya juga tiap hari makannya pasti pakai sayur. Pakai sayur ya. Iya. Kemudian kebiasaan Ibu mengkonsumsi cemilan Bu. Ibu sukanya mengkonsumsi cemilan apa? Ya ceritain tadi. Oke, keripik-keripiknya tadi ya. Iya. Yang asin-asin gitu ya Bu Ya, berarti. asin, gurih ya. Oke, Nggak suka begitu manis, ya Bu. Nah, Oke. Dan kebiasaan Ibu mengkonsumsi kopi bagaimana? kopi cuman 1 kali tiap pagi. Oke, dan untuk kebutuhan Ibu mengkonsumsi air putih bagaimana Bu? Air putih 1 botol aqua 1,5 liter. Oke, 1,5 liter ya, yang aqua yang besar Aqua itu yang berarti ya besar Bu. ya. Oke, kebiasaan Ibu mengkonsumsi gorengan bagaimana Bu? Gorengannya nggak seberapa suka sama gorengan. 1 hari belum 1 tentu. hari belum tentu, nggak pastilah. Dalam 1 minggu bisa berapa kali Bu? 1 minggu itu kira-kira nggak nyampe 5. Nggak nyampe 5? 2 sampai 3 biji aja. 2 sampai 3 biji per minggu gitu ya. Iya. Oke, apakah Ibu memiliki riwayat alergi terhadap makanan? Nggak ada, alhamdulillah ya Bu, nggak ada alergi ya. Berarti makanan apa saja bisa ya. Biasanya ini yang memasak siapa Bu di rumah? Saya sendiri. Biasanya dan penggunaan garamnya berapa Bu untuk memasak? Memasak untuk 1 hari. Iya, untuk 1 hari biasanya Iya. memasak sayur, untuk lauknya apa saja? Sekitar 2 sendok makan. 2 sendok makan itu untuk olahan apa Bu? Ya untuk olahan lauk sama sayur. Begitu. Itu untuk misal masak untuk pagi hari saja atau untuk 1 hari itu? Masaknya itu pagi masak sendiri, terus Iya. nanti siang sama malam. Oke, jadi Untuk masak 2 2 kali ya. sehari ya. Kerjaan sehari-harinya apa ya?
Jualan pakaian. Jualan pakaian dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 sampai jam 4 sore. Oke, baik. Ini jualan pakaiannya di mana, Bu? Keliling desa-desa. Keliling desa-desa ya. Dan untuk kebiasaan olahraga Ibu bagaimana? Olahraga cuma 1 bulan sekali. Itu apa, Bu? Senam, 1 bulan sekali senam berarti ya. Dan apakah Ibu memiliki riwayat penyakit dalam keluarga? Enggak ada. Nggak ada, jadi sehat-sehat ya Bu Ya, keluarganya. alhamdulillah sehat semua. Oke, berdasarkan data yang sudah kita gali ini, saya menemukan beberapa poin di sini. Yang pertama, Ibu itu suka terhadap cemilan yang asin-asin gitu ya. Iya. Nah, itu yang menyebabkan permasalahan tekanan darah Ibu tinggi. Begitu, karena itu Ibu menderita hipertensi. Ibunya ini kan mau pulang, jadi saya bisa melanjutkan dietnya setelah dari rumah sakit ini dengan diet rendah garam 1, yaitu hanya 200 sampai 400 mg garam. Jadi itu 200 sampai 400 mg garam itu hanya setengah sendok teh Bu dalam 1 hari. Ibu ketika memasak hanya boleh menggunakan setengah sendok teh itu. Jadi tidak boleh menggunakan sampai 3 sendok makan seperti kebiasaan Ibu memasak. Begitu ya. Dan untuk tujuannya di sini saya mempunyai leaflet hipertensi dan sekaligus untuk Mbaknya untuk memantau kebiasaan makan di rumah Ibunya, terutama yang suka cemilan-cemilan yang asin-asin atau gurih-gurih. Kemudian memasaknya juga diatur penggunaan garamnya ya. Iya. Dan tujuan dietnya bisa dilihat di sini ada pengertian hipertensi dan di sini ada macam-macam dietnya. Baik, saya akan menghitung kebutuhan energi untuk Ibunya terlebih dahulu ya. Mohon tunggu sebentar. Nah sudah, jadi kebutuhan untuk Ibunya itu 1856 kalori, proteinnya itu 69,4 dan lemaknya 51,4, karbohidratnya 277 gram per hari. Begitu. Nah, jadi untuk Mbaknya saya minta tolong untuk memantau kebiasaan makan Ibunya di rumah ya. Oh, iya. Nah, jadi ini pembagiannya saya mempunyai leaflet bahan makanan penukar. Nah, tujuannya apa? Di sini itu digunakan untuk mencari variasi makanan yang memiliki kandungan gizi yang sama. Misalnya begini, dalam makan pagi dan kebutuhannya ini saya bagi menjadi 5 kali makan. 5 kali makan itu terdiri dari makan pagi, selingan siang, makan siang, selingan sore, dan makan malam gitu. Nah, jadi misalnya begini, di makan siang, misalnya Mbaknya akan mengasih makan Ibunya dengan nasinya seberapa? 1,5 centong. Begitu, dengan centong biasa ya. Ibunya kalau mengambil makanan sendiri juga begitu, 1,5 centong. Jadi 1 centong biasa, centong magicom itu 1 sampai setengah. Jadi beratnya itu rata-rata 150 Mbak. Kalau misal Ibunya bosen pengen ganti apa, misal singkong, di sini lihat ada singkong. Singkong di sini berapa yang memiliki kandungan gizi setara dengan nasi? Di sini ada singkong dengan berat 40 gram atau setara dengan 8 sendok makan, itu setara dengan 100 gram nasi. Begitu. Jadi misalnya di sini di pagi hari 1,5 porsi, berarti 60 gram atau 12 sendok makan singkong. Begitu. Bisa dipahami? Bisa. Ibunya mengerti, Bu? Jadi di sini digunakan untuk mencari variasi bahan makanan begitu ya, untuk biasanya ada rasa bosan ataupun yang lainnya. Dan kemudian di sini pada pagi hari lauk hewannya di sini satu potong. Di sini ada 3 jenis golongan sumber proteinnya, yaitu protein rendah lemak, protein lemak sedang, dan protein tinggi lemak. Usahakan di sini Ibunya yang memilih protein rendah lemak. Di sini ada ayam tanpa kulit, ada ikan, ada udang, begitu. Ya, bisa dipahami. Dan di sini ORT-nya dalam 1 porsi di sini. Misal ayam 1 potong, begitu. Dan untuk makan pagi ada lauk hewani. Di sini lauk hewaninya yaitu di sini ada macam-macam. Misalnya ada tempe, ada tahu, 1 porsi. Jika menggunakan tempe 50 gram dengan 2 potong sedang, begitu. Dan untuk sayurannya di sini ukurannya itu gelas. Jadi sayuran misalnya gini, Ibunya memasak sayur bayam, begitu ya Bu.
satu gelas itu hanya full sayurannya saja, tidak dengan kuahnya. Paham Bu? Gitu. Kemudian di sini ada penggunaan minyak 2. Yang dimaksud di sini adalah misal sayurannya Ibu sudah menumis. Tumis itu menggunakan apa Bu? Minyak. Dengan minyak ya. Jadi nanti ketika kan sudah 1 berkurang 1 kebutuhan minyaknya. Jadi nanti lauk hewaninya 1 porsi itu boleh digoreng, tetapi lauk nabatinya tidak boleh digoreng, begitu. Jadi penggunaan minyaknya maksimal dalam makan pagi itu hanya diperbolehkan 2. Oke, dan untuk makan siangnya di sini sumber karbohidratnya 2 porsi atau 2 centong nasi. Kalau menggunakan nasi, beratnya yaitu 200 gram, begitu. Dan untuk lauk hewaninya sama 1 potong, lauk nabatinya 1 potong, sayurannya 1 porsi sama. Di sini ada tambahan buah. Oh iya, tadi kelewat kalau di antara makan pagi dan makan siang harus mengkonsumsi selingan. Selingan ini apa yang baik untuk ibunya yaitu buah, Bu. Karena kebiasaan ibu selingan atau mengkonsumsi cemilan itu kan cemilan yang mengandung natrium tinggi atau garam tinggi, yang asin-asin begitu ya. Jadi mbaknya kalau ngasih makan ibunya itu usahakan cemilannya diganti dengan buah, jangan yang keripik-keripikan, yang asin-asinan begitu ya. Baik, selanjutnya di sini ada penggunaan minyaknya 2, sama seperti tadi prinsipnya dimakan pagi. Dan selingannya di sore hari di antara makan siang dan makan malam sama harus menggunakan buah, begitu ya. Kemudian untuk makan malamnya nasinya 2 porsi atau 2 centong, lauk hewaninya 1 porsi atau 1 centong, lauk nabatinya 1 potong. Maksudnya di sini lauk hewaninya 1 potong, sayurannya masih sama prinsipnya 1 gelas hanya sayurnya saja, buah dan minyak. Di sini saya mempunyai contoh bahan makanan, maksudnya contoh menu yang dapat diterapkan ibu di rumah dalam menjalankan diet. Misalnya di sini nasi ketika makan pagi ngambilnya 1,5 centong, begitu ya. Dan tahu bumbu balado. Di sini sumber apa Bu? Protein apa? Nggak paham. Nggak paham. Mbaknya paham kan? Nanti kasih tahu kalau ini tempe merupakan sumber protein nabati, begitu ya Bu. Di sini ada 1 potong. Nah, jadi di sini ada telur, maksudnya ada tahu menggunakan 1 potong, begitu dan seterusnya. Kemudian ada tumis buncis dan pepes telur atau pepes ikan bisa. Dan kemudian di makan siangnya ada nasi menggunakan pepes ikan, sambal goreng tempe, sayur bening bayam, buahnya pepaya. Untuk makan malamnya nasi, ayam bakar, tumis tahu, cah sayuran, buah jeruk manis. Dan untuk selingannya di sini ada macam-macam selingannya, yaitu jus buah. Usahakan dengan menggunakan buah karena mengganti kebiasaan makan ibunya tadi yang suka makanan asin, begitu ya. Rekomendasi diet untuk ibunya, dan mbaknya nanti bisa membantu untuk melaksanakan diet ini di rumah ya. Yang pertama yaitu ibunya harus menurunkan asupan makanan yang memiliki garam tinggi Bu. Jadi kebiasaan cemilan ibu tadi kan yang asin-asin itu harus dihindari terlebih dahulu Bu, untuk menurunkan tekanan darah ibu. Yaitu bisa diganti dengan cemilan buah ataupun yang lainnya yang lebih sehat begitu. Apakah ibu mampu menjalankan rekomendasi diet ini? Insyaallah. Jadi diterima ya Bu. Iya. Selanjutnya ibu harus meningkatkan intensitas olahraga ibu. Di sini kebiasaan olahraga ibu kan 1 bulannya hanya 1 kali, yaitu senam. Ibu bisa berolahraga santai, bisa di rumah. Senam kan tadi suka, jadi bisa dilakukan di rumah mungkin sama mbaknya ya. 30 menit sampai 60 menit dalam 1 minggu itu bisa 3-5 kali begitu Bu. Kan saya sibuk ya. Oh, sibuk, ibunya sibuk ya. Kalau misalnya diturunkan frekuensinya menjadi 15-30 menit, bagaimana Bu dilakukan? Ya, nanti diusahakan. Oke, begitu ya Bu. Jadi olahraganya harus dilakukan begitu. Dan ibu harus mengurangi begadang Bu. Ibu kalau nonton TV boleh, tetapi tidak boleh sambil larut malam begitu. Apakah ibu mampu menjalankan ini? Iya, nanti diusahakan juga. Oke, baik ya. Oke, kemudian hanya itu jadi rekomendasi dietnya ibu, dan saya harapkan ibu ini bisa diterapkan di rumah sehingga keberhasilan untuk menurunkan tekanan darahnya bisa normal. Begitu. Adakah yang ditanyakan? Cukup jelas ya. Kalau cukup jelas, saya
Bisakah Ibu mengulangi kembali apa yang sudah saya berikan atau penjelasan yang sudah saya berikan ini? Iya, yang dari mana? Ya, dari misalnya dari dietnya, syarat dietnya, rekomendasi diet. Nah, kalau masak, cara masaknya yang garam padinya 2 sendok bisa dikurangi jadi 2 sampai 4 mili. 200 sampai 400 miligram. Dan yang cemilannya tadi keripik yang mengandung minyak-minyak bisa dirubah jadi buah. Baik. Iya. Ya, kemudian olahraganya Bu? Untuk olahraga yang dulunya 1 bulan cuma sekali dirubah jadi 1 minggu 4 sampai 5 kali. Baik. Intensitas waktunya berapa Bu? 30 sampai 60 menit. Gitu. Dan untuk jenis diet yang akan Ibu laksanakan di rumah apa? Dietnya rendah garam. Oke, jadi sudah paham ya Bu apakah yang sudah saya sampaikan tadi, dan saya meminta bantuan Mbaknya untuk memantau kebiasaan makan ibunya di rumah sehingga tujuan kita konseling pada hari ini tercapai, yaitu ibunya dan Mbaknya bisa memahami tujuan dan syarat diet rendah garam, kemudian bisa menerapkan diet ini di rumah sesuai dengan kebutuhan dengan menerapkan pembagian makanannya ini ya. Kemudian konseling kita pada hari ini sudah selesai. Ibunya ini kan besok nanti kan udah pulang ya. Jadi ibunya dapat datang kembali pada rawat jalan nantinya digunakan untuk mengevaluasi atau melihat keberhasilan diet yang sudah saya berikan terhadap tekanan darah ibu. Apakah menurun, apakah stabil, ataukah malah naik. Jika nantinya kita gunakan mencari solusi bersama-sama untuk meneruskan diet ataupun mengganti dietnya begitu. Untuk kontrol gitu maksudnya. Ya, kita nanti bertemu kembali di konseling rawat jalan begitu ya. Dan kita bertemunya nanti 2 minggu ke depan lagi, dan mohon untuk Mbaknya nanti bisa mendampingi ibunya begitu. Oke. Apakah yang ingin ditanyakan lagi? Nggak usah, Bu, udah capek. Oke, gitu ya. Baik, jadi konseling kita pada hari ini sudah selesai. Dan saya meminta maaf jika ada salah-salah kata. Semoga ibunya cepat sembuh dan saya berterima kasih. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.